Tahukah kalian, ada satu negara yang setengah tubuhnya sebenarnya berada di bawah laut. Dan bagaimana mungkin sebuah negeri yang harusnya tenggelam justru jadi salah satu yang paling hidup di dunia? Dalam video kali ini, kita akan bahas secara tuntas dan memperlihatkan sisi lain dari Belanda. Apakah negara ini istimewa atau justru menyedihkan karena hampir tenggelam? Belanda bukan negara gunung, bukan pula negara hutan lebat. Belanda adalah negara air, angin, dan langit. Saat pesawat menurunkan ketinggian, yang terlihat bukan gedung tinggi, tapi pola rapi, sawah, kanal, sungai, dan garis lurus yang membelah tanah. Dari udara, Belanda terlihat seperti papan catur raksasa, hijau, biru, coklat, tersusun rapi seolah manusia menggambar alam dengan penggaris. Dan itulah keunikannya. Sebagian besar wilayah Belanda berada lebih rendah dari permukaan laut. Namun negeri ini tidak melawan air, ia justru hidup bersama air. Kaki kita menyentuh tanah, dan yang pertama terasa adalah ruang. Tidak ada gunung menghalangi pandangan. Langit terlihat luas, angin bebas bergerak. Belanda adalah negeri datar, dan justru karena itu, mata bisa melihat jauh tanpa batas. Perjalanan kita dimulai dari pedesaan. Padang rumput membentang sampai horizon. Sapi hitam putih berdiri tenang. Kincir angin berputar pelan. Air mengalir di mana-mana. Parit kecil, kanal besar, danau, sungai. Di Belanda, air bukan dekorasi, tapi sistem kehidupan. Setiap ladang dipisahkan oleh aliran kecil. Setiap desa terhubung kanal. Banyak tanah di sini sebenarnya hasil reklamasi, dipompa kering dari laut dan rawa selama ratusan tahun. Artinya, sebagian besar Belanda adalah tanah buatan manusia, namun tetap terasa alami. Perjalanan membawa kita ke daerah polder, wilayah yang dulu laut, kini menjadi ladang dan kota. Air dipompa keluar secara konstan, tanggul menjaga perbatasan, dan kehidupan berjalan di atas wilayah yang dulunya tidak ada. Saat kamu berjalan di polder, kamu sebenarnya berjalan di bekas dasar laut. Dan anehnya, tidak ada rasa takut. Yang ada rasa kagum. Karena Belanda tidak melawan alam dengan kekuatan, melainkan dengan kecerdasan. Langit mulai berubah warna. Awan bergerak cepat. Angin menggeser bayangan di tanah. Belanda adalah negara langit. Karena datar, setiap perubahan awan langsung terasa. Pagi cerah, siang dramatis, sore keemasan. Fotografer datang bukan untuk gunung, tapi untuk cahaya. Perjalanan kita membawa ke kawasan tulip. Musim semi mengubah Belanda menjadi karpet warna. Merah, kuning, ungu, putih. Ladang tulip membentang lurus seperti lukisan modern. Bunga bukan tumbuh liar, ia disusun rapi. Dan justru disitulah keindahannya. Tulip bukan asli Belanda pada awalnya, tapi negeri ini mengubahnya menjadi simbol nasional melalui perdagangan dan budidaya selama berabad-abad. Sekarang, saat musim datang, seluruh daratan seperti tersenyum. Angin menggerakkan kelopak, warna bergoyang halus. Belanda terasa cerah, ringan, hidup. Perjalanan kita masuk ke kawasan kanal klasik. Air membelah kota dan desa. Perahu kecil lewat perlahan. Rumah berdiri menghadap air. Sepeda melintas di pinggir kanal. Di Belanda, transportasi bukan soal kecepatan, tapi keteraturan. Sepeda lebih dominan daripada mobil. Karena tanah datar, manusia bergerak selaras dengan alam. Tidak memaksa, tidak melawan. Perjalanan belum selesai. Karena masih ada sisi lain Belanda yang jarang dibicarakan. Pesisir, bukit pasir, laut utara, dan desa nelayan yang hidup bersama badai. Dan itu baru akan kita buka pelan-pelan.
Kalau Belanda punya suara, maka suaranya adalah angin yang menyentuh air. Setelah ladang dan kanal, perjalanan kita bergerak ke barat. Udara berubah lebih asin, langit terasa lebih luas, dan garis tanah mulai bertemu laut. Kita tiba di tepi laut utara. Di sini, Belanda tidak terlihat kecil. Ia terlihat berani, karena daratan ini berdiri tepat di depan samudra. Pantai Belanda panjang dan terduka. Pasirnya halus, langitnya besar. Tidak ada tebing dramatis seperti Inggris, yang ada ruang luas yang membuat mata bernafas. Bukit pasir berdiri sebagai penjaga alami. Dune, gundukan pasir tinggi yang menahan laut agar tidak masuk ke daratan. Rumput tumbuh di atas pasir. Angin membentuk lekuknya setiap hari. Bukit pasir ini bukan hanya indah, tapi bagian dari sistem pertahanan negeri. Tanpa dune dan tanggul, banyak kota Belanda tidak akan ada. Berjalan di atas dune, kamu bisa melihat dua dunia sekaligus. Laut di satu sisi, ladang dan kota di sisi lain. Dan di tengahnya, manusia hidup. Perjalanan membawa kita ke desa nelayan. Rumah kecil berjajar menghadap air. Perahu bersandar. Jaring dijemur di dermaga. Di Belanda, laut bukan sekadar pemandangan, tapi sumber kehidupan. Banyak desa tumbuh dari aktivitas menangkap ikan di laut utara. Dan sampai sekarang, identitas maritim itu masih terasa. Nelayan berangkat pagi, kembali sore, membawa hasil laut segar. Kafe kecil menyajikan ikan hangat. Angin membawa aroma garam dan kayu basah. Di sini, Belanda terasa jujur. Tidak dibuat-buat, tidak terlalu romantis, tapi nyata. Langit berubah cepat. Awan bergerak seperti tirai raksasa. Cahaya jatuh sebentar, lalu pergi. Belanda adalah negara cahaya. Karena datar, setiap perubahan langit langsung mempengaruhi suasana tanah. Sore bisa terlihat seperti lukisan minyak. Pagi seperti foto hitam putih lembut. Banyak pelukis besar lahir dari negeri ini karena mereka hidup bersama langit terbuka seperti ini. Perjalanan kita menyusuri tanggul besar. Jalan panjang membelah laut dan darat. Di satu sisi air asin, di sisi lain danau dan ladang. Tanggul ini tidak dibangun untuk indah, tapi justru terlihat indah karena fungsinya. Ia menjaga negeri tetap kering. Ratusan kilometer tanggul membentuk jaringan pelindung yang membuat Belanda bisa hidup aman di bawah permukaan laut. Saat kamu mengemudi di atasnya, rasanya seperti berjalan di garis tipis antara tenggelam dan hidup. Angin menabrak kendaraan, burung laut melayang rendah, dan kamu sadar, Belanda bukan negeri yang pasif terhadap alam. Ia berdialog dengannya setiap hari. Perjalanan membawa kita ke kota pesisir kecil. Kanal bertemu laut, perahu keluar masuk, orang berjalan santai, sepeda bersandar di pagar. Di Belanda, pesisir bukan tempat eksklusif. Ia milik semua orang. Pantai bisa diakses bebas, tidak banyak pagar, tidak ada hotel raksasa menutup pandangan. Artinya, Belanda menjaga agar laut tetap dekat dengan manusia. Sore menjelang, matahari turun rendah, cahayanya menyentuh air. Pasir berubah keemasan, angin menjadi lebih lembut. Orang duduk menghadap laut, anak-anak bermain. Belanda di senja terasa ringan. Bukan dramatis, bukan sunyi, tapi damai. Dan masih ada satu sisi lagi yang belum kita buka. Belanda dari udara, dan Belanda dari sudut yang sangat sunyi. Rawa, danau, dan kehidupan air di pedalaman. Itu akan kita temui di bagian berikutnya. Belanda bukan hanya negeri daratan. Ia adalah negeri air yang kebetulan punya tanah. Setelah pesisir,
perjalanan kita masuk ke jantung basah Belanda, tempat di mana sungai, danau, rawa, dan kanal saling bertemu. Di sini, peta tidak dibagi oleh jalan, tetapi oleh air. Perahu lebih penting daripada mobil. Jembatan lebih sering terlihat daripada persimpangan. Perjalanan membawa kita ke kawasan rawa dan danau besar. Air terlihat tenang, tetapi sebenarnya terus bergerak. Rumput air tumbuh rapat, burung-burung berterbangan rendah. Langit memantul di permukaan seperti cermin. Belanda memiliki banyak wilayah yang dulunya rawa, lalu dikeringkan dan diatur dengan sistem kanal dan pompa. Artinya, yang terlihat alami hari ini adalah hasil ratusan tahun rekayasa manusia yang lembut, bukan perusakan. Langkah kita membawa ke desa air. Desa yang tidak berdiri di jalan, tapi di kanal. Perahu menjadi kendaraan utama. Rumah menghadap air. Anak-anak belajar mendayung sejak kecil. Di tempat seperti Giethoorn, suara mesin hampir tidak terdengar. Yang ada hanya dayung menyentuh air, angin menyusup di pepohonan, dan burung yang melintas rendah. Kehidupan terasa mengalir, bukan berlari. Belanda adalah salah satu negara yang mengizinkan hidup terapung secara legal. Banyak rumah berdiri di atas air, tidak ditarik ke darat, tapi justru mengikuti naik turun permukaan. Artinya, ketika air berubah, rumah ikut berubah. Manusia tidak memaksa alam diam, mereka menyesuaikan diri. Perjalanan kita naik ke udara. Dari atas, Belanda terlihat seperti jaringan syaraf. Kanal lurus, danau oval, petak-petak hijau, air dan tanah berpola rapi. Tidak ada kekacauan visual, semuanya terasa terukur. Itulah ciri khas Belanda, ketertiban yang tidak kaku. Kita masuk ke danau besar pedalaman. Airnya luas, langit memantul tanpa gangguan. Perahu layar kecil bergerak pelan. Angin mengisi kain putih. Belanda adalah salah satu surga layar di Eropa karena anginnya stabil dan perairannya relatif tenang. Banyak orang belajar membaca angin sejak muda. Bukan untuk olahraga saja, tapi sebagai bagian dari budaya air. Sore datang cepat. Cahaya berubah. Air yang tadinya biru menjadi perak, lalu keemasan. Burung kembali ke sarang. Suara dayung makin jarang. Di atas permukaan danau, Belanda terasa seperti negeri refleksi. Setiap gerakan memantul. Setiap suara terdengar. Dan di momen seperti ini, kamu sadar, Belanda bukan indah karena megah, tapi karena seimbang. Tidak melawan air, tidak menghindarinya, tapi hidup bersamanya. Dan masih ada satu sisi lain yang membuat Belanda benar-benar berbeda dari negara lain. Belanda tentang manusia, kota kecil, dan cara hidup yang menyatu dengan lanskap datar dan terbuka. Itu akan kita tutup di bagian berikutnya. Belanda bukan hanya tentang air dan langit. Ia tentang manusia yang hidup di ruang terbuka. Setelah rawa dan danau, perjalanan kita bergerak ke kota-kota kecil. Bukan Amsterdam dulu, tapi desa, ladang, dan jalur sepeda yang menghubungkan semuanya. Di Belanda, jalan bukan milik mobil. Jalan adalah milik sepeda. Pagi hari, alur sepeda dipenuhi orang dari segala usia. Anak sekolah, pekerja, orang tua. Semua bergerak dengan ritme yang sama. Tenang, teratur, tidak terburu-buru. Karena tanah datar, tidak ada perjuangan. Yang ada hanya kelancaran. Sepeda di sini bukan gaya hidup, tapi kebutuhan sehari-hari. Dan karena itu, hubungan manusia dengan lingkungan terasa lebih dekat. Kamu tidak terkurung dalam mobil. Kamu merasakan angin, mendengar burung, melihat ladang lewat perlahan. Perjalanan kita melewati ladang hijau. Rumput tinggi bergoyang. Kuda dan sapi merumput.
peternakan berdiri sederhana. Atap merah, dinding bata. Belanda memang kecil, tapi produktif. Sebagian besar makanannya tumbuh di tanah datar yang diatur rapi. Setiap petak ladang memiliki fungsi. Tidak ada ruang yang dibiarkan sia-sia. Namun anehnya, ketertiban ini tidak terasa kaku. Karena di sela-sela ladang selalu ada kanal kecil, pepohonan, dan jalur hijau. Perjalanan masuk ke kota kecil klasik. Bangunan bata berdiri rapat. Jendela besar tanpa tirai tebal. Di Belanda, banyak rumah membiarkan cahaya masuk bebas. Karena matahari tidak selalu hadir, setiap sinarnya terasa berharga. Kafe kecil berdiri di sudut jalan. Orang duduk menghadap kanal. Tidak ada hiruk pikuk berlebihan. Tidak ada klakson. Yang ada suara cangkir, sepeda lewat, dan air mengalir pelan. Belanda terasa manusiawi. Musim juga memainkan peran besar. Musim semi membawa warna. Musim panas membawa cahaya panjang. Musim gugur membawa kabut tipis. Musim dingin membawa refleksi putih. Karena landskapnya datar, perubahan musim terasa sangat visual. Tidak lewat gunung, tapi lewat cahaya, warna, dan tekstur tanah. Perjalanan kita berhenti sejenak di tepi kanal kota. Air tenang, daun jatuh perlahan. Orang membaca buku. Anak-anak memberi makan bebek. Di Belanda, ruang publik benar-benar hidup. Bukan hanya dilewati, tapi digunakan. Itulah kenapa kota di sini terasa dekat, bukan megah. Semua dibangun pada skala manusia. Perjalanan kita bergerak menuju senja. Langit mulai turun. Warna berubah ke oranye lembut. Bayangan rumah memanjang, sepeda terakhir melintas. Belanda saat sore tidak mengejar perhatian. Ia hanya hadir. Dan justru karena itu, keindahannya terasa nyata. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kali ini. Semoga perjalanan kali ini mengobati lelahmu setelah aktivitasmu hari ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share untuk tiket perjalanan menuju ketenangan selanjutnya. Saya Siska pamit undur diri, dan semoga harimu selalu menyenangkan.